Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa dari Roja TV dan Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Sekarang kita masuk pada ayat ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baik, di sini Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, teladan yang baik, ya. Yang baik, ya. Bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Bagi yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Dan banyak mengingat Allah. Laqad kana di sini artinya sungguh, ya. Laqad sungguh. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Utsaimin dan juga sebelumnya adalah Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, bahwasanya pada ayat ini ada 3 penekanan, ya. Ada 3 penekanan akan hal ini. Yang pertama, al-qasam al-muqaddar wallahi, ya. Harusnya wallahi ini muqaddar. Wallahi laqad kana fi Rasulillah laqad kana lakum. Maka ada 3 penekan, maaf, ya. Ini penekanan pertama, wallahi sumpah. Yang pertama sumpah. Kemudian lam taukid untuk penekanan. Kemudian qad untuk penekanan juga. Seakan-akan Allah berkata, demi Allah, sungguh benar-benar bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, ada teladan yang baik, ya. Pada dasarnya ayat ini turun berkaitan dengan surat Al-Ahzab, sehingga banyak dari ahli tafsir menafsirkan uswah hasanah di sini ditafsirkan, ya. Banyak ahli tafsir menafsirkan uswah hasanah dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Ya, karena sebelum ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat-sifat orang munafik. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa iyyatil ahzabu yawadduna law annahum fil a'rabi, ya. Yas'aluna an anba'ikum walau kanu fiikum ma qatalu illa qalila. Allah mencela orang-orang munafik, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Maka setelah itu Allah tekankan, jangan seperti orang-orang munafik, ya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah teladan dalam peperangan. Maksudnya apa? Nabi SAW dalam peperangan memberi uswah yang luar biasa. Nabi sabar, ya. Nabi berstrategi, Nabi ikut serta dalam menggali khandak, ya. Nabi sampai mengikat perutnya dengan batu kelaparan. Banyak contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi salat malam dalam peristiwa perang Khandaq. Contoh banyak, ya, sehingga Allah menyuruh kaum mukminin, ya, untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kum di sini kalian ini yang lebih kuat adalah maksudnya orang-orang beriman. Maksudnya adalah orang-orang beriman, ya. Sebagaimana sebelumnya Allah mengatakan yas'aluna an ambaikum. Orang-orang munafik mereka berangan-angan tinggal di Arab Badui, bertanya tentang kabar-kabar kalian. Kalian maksudnya orang beriman. Jadi laqad kana lakum, kalau kita artikan sungguh benar-benar bagi kalian wahai orang beriman, pada diri Rasulullah SAW ada uswah yang baik, yaitu uswah dalam peperangan.
Meskipun sebabnya dalam peperangan, tapi kita punya kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil lafz, la bi khususi sabab. Yang jadi patokan bukanlah kekhususan sebab, tapi keumuman lafal. Karena itu para ulama mengambil lafal ini sebagai lafal umum. Laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, diambil keumumannya. Ya. Sehingga para ahli fikih, usul fikih mengatakan, ya, ahli usul mengatakan hukum asal yang dikerjakan oleh Nabi, apapun hukum asal apapun yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disyariatkan bagi umatnya. Hingga datang dalil yang mengkhususkan. Jadi apa saja kita dapatkan dalam hadis, Rasulullah begini, Rasulullah begitu, Rasulullah berdoa begini, apapun Rasulullah kerjakan, maka hukum asalnya disyariatkan bagi umatnya. Sampai ada dalil yang mengatakan ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Rasulullah SAW istrinya lebih dari 4. Ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada wanita ingin dinikahi tanpa harus ada mahar. Ya, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi. Ya, dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ya. Dan banyak adapun kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka hukum asal semua yang dikerjakan oleh Nabi adalah sunnah bagi umatnya berdasarkan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada uswah. Dan di sini Allah mendatangkan sifat kerasulan sebagai sebab kenapa Nabi harus adalah uswah, karena dia adalah Rasul, karena dia utusan Allah. Ya, sehingga apapun dikerjakan oleh Nabi SAW adalah sunnah. Jadi umum. Kemudian juga Al-Qurtubi, ini disebut oleh Syekh Sa'di. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama khilaf, para fuqaha, ulama khilaf, yang mengikuti Nabi atau uswah kepada Nabi, hukum asalnya wajib atau sunnah. Sampai demikian ya. Sampai ada yang khilaf, ini wajib atau sunnah ya. Yang benar Allah alam bisawab kembali terhadap kondisi Nabi SAW. Kalau Nabi mengucapkan perintah ya berarti wajib. Kalau Nabi mengucapkan perintah tetapi tidak pada derajat wajib, maka tidak wajib. Adapun fi'il Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW yang tidak ada sighahnya, perkataan Nabi ada sighahnya, ada kerjakan, jangan kerjakan, lakukanlah, silakan. Perkataan Nabi banyak. Dari perkataan Nabi tersebut kita bisa menilai dengan usul fikih hukumnya wajib atau sunnah atau larangan atau makruh misalnya dari perkataan Nabi SAW. Adapun perbuatan Nabi SAW, maka hukum asalnya adalah sunnah, sampai ada qarinah yang menunjukkan dia berubah menjadi wajib. Allah alam bisawab. Tapi intinya ini ayat diartikan umum ya oleh para ulama bahwasanya pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang baik. Dan menakjubkan agama Islam ya, kalau kita perhatikan contoh Nabi SAW, ketika Allah mengatakan Nabi uswatun hasanah, ternyata Nabi memberi contoh dalam segala hal. Ya, artinya dalam keperluan kebutuhan manusia, rata-rata Nabi SAW sudah memberi contoh. Ya. Maksudnya Nabi adalah seorang bapak, seorang ayah, Nabi seorang suami, Nabi seorang kepala negara, Nabi seorang sahabat, ya. Kemudian Nabi mengalami sakit, bagaimana contoh kalau seorang sakit bisa mencontohi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW misalnya mengalami musibah, terluka, atau anak-anaknya meninggal, atau istrinya meninggal, dialami oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bagaimana tidur sebagai manusia, bagaimana sunnahnya tidur. Kemudian Nabi beribadah, bagaimana kita bisa mencontohi Nabi dalam segala hal. Kemudian Nabi SAW bagaimana berhadapan dengan musuh-musuhnya.
Ya, ada bagaimana Rasulullah SAW mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi, bagaimana Rasulullah SAW mengatur strategi peperangan. Banyak sekali yang kita sunnah Nabi, banyak sekali. Makanya seorang salaf, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Law istata'ta alla tahuka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan ada dalilnya, maka lakukanlah. Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan sunnah ada dalilnya, maka lakukanlah. Artinya apa? Sesungguhnya contoh yang diberikan Nabi sangat banyak ya. Sangat banyak ya. Dan ini kita tidak akan dapatkan dalam agama-agama yang lain. Maka benarlah Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah membuat skenario tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lengkap. Yang lengkap dari masa kecilnya sampai beliau meninggal dunia, yang semua kondisi-kondisi yang diperlukan oleh masyarakat Islam, bahkan negara Islam semuanya sudah ada. Semuanya sudah ada. Bahkan dalam berhubungan dengan musuh, dalam kondisi damai, dalam kondisi berperang, dalam mengirim utusan, ya, semuanya lengkap dan itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Ya. Liman kana itu bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan berharap kepada akhirat. Berharap kepada Allah maksudnya berharap kepada pahala dari Allah. Ya. Wal yaumal akhir, ya, berharap ganjaran di hari akhirat. Di hari akhirat. Disebut hari akhir ya sebagaimana sering kita sampaikan karena dia adalah marhalah terakhir. Marhalah terakhir. Ya, karena kita tahu manusia ada 4 marhalah dari dia janin, marhalah pertama janin. Kemudian atau sebelumnya dia alam arwah, kemudian marhalah janin dimasukkan dalam perut ibunya, kemudian dia keluar marhalah berikutnya. Ya, kalau kita boleh marhalah ketiga ya, marhalah ketika dia menjadi manusia, hidup di bumi, kemudian marhalah keempat ketika dalam alam barzakh. Ini marhalah terakhir atau marhalah kelima di hari akhirat. Makanya disebut dengan hari akhirnya marhalah yang terakhir. Yang kedua, dia adalah hari yang tidak ada hari setelahnya. Kalau hari-hari di dunia akan ada hari setelahnya. Sekarang kita hari, nanti malam, besok muncul terbit fajar hari yang berikutnya. Terbit fajar, kemudian siang, kemudian sore, selesai pula hari tersebut. Muncul malam. Besok terbit fajar lagi hari berikutnya, ya. Ya. Selama ada malam, ada siang, maka akan ada hari setelahnya. Pada hari kiamat kelak tidak ada namanya hari setelahnya. Hari sudah selesai. Tidak ada matahari, rembulan, enggak ada. Pergantian siang malam sudah enggak ada. Matahari, rembulan, wajumi asyamsu wal qamar dikumpulkan, kuwirat dilemparkan, ya. Asyamsu wal qamar yukawwarani, ya. Matahari dan rembulan dilempar dalam neraka, tidak ada siang dan malam. Ya, terus hari tersebut tidak ada hari setelahnya. Hari tersebut tidak ada ujungnya. Terus ketika seorang sudah dibangkitkan, dia akan mengalami padang mahsyar sampai 50.000 tahun, kemudian dia masuk surga dan sirat, masuk surga atau neraka, tidak ada penghujungnya, abadi selama-lamanya, maka disebut dengan hari akhirat. Ya, dan sering digandengkan antara iman kepada Allah, sering digandengkan iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam banyak ayat, dzalika yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, banyak. Allah gandengkan beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena beriman kepada hari akhirat inilah yang memotivasi orang untuk beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang beriman kepada hari akhir dengan iman yang kuat, dia mestinya semangat beramal soleh dan dia berani meninggalkan kemaksiatan. Tidaklah dia malas beribadah dan tidaklah dia berani melakukan pelanggaran-pelanggaran kecuali karena imannya kepada hari akhirat secara hakikat kurang. Meskipun secara teori mungkin luar biasa. Secara teori mungkin dia hafal Quran, secara teori mungkin dia mengerti tentang perincian surga dan neraka, secara teori dia bisa sebutkan dalil, tapi secara hakikat di hatinya kalau dia masih berani melakukan kemaksiatan berarti imannya kepada hari akhirat kurang. Sejauh mana imannya kurang, sejauh itu dia berani melakukan kemaksiatan. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini katsiran adalah maf'ul mutlak, ya. Dzakarallaha dzikran katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini umum. Zikir di sini umum. Ya, Syekh Utsaimin bahkan mengatakan semua perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah zikir.
adalah zikir. Jadi zikir bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua yang berikan di seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Makanya Allah mengatakan alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, mereka mengingat Allah. Mengingat Allah bisa dengan menuntut ilmu, mengingat Allah dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, itu zikir. Orang melihat matahari luar biasa, orang melihat rembulan luar biasa, bagaimana matahari rembulan selalu dengan orbitnya, tidak terlambat sedetik, tidak kemajuan sedetik, sesuai dengan orbitnya dan ada aturannya, ya. Luar biasa melihat bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zikir. Mempelajari ilmu agama, ya. Pelajari hadis, pelajari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, zikir, ya. Subhanallah, alhamdulillah, berzikir, baca Al-Qur'an apa? Zikir. Zikir maknanya banyak, ya. Ikut pengajian adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir, tukang zikir kalau kalian tidak mengerti. Apa maksudnya tukang zikir di situ? Bukan tukang zikir, tapi maksudnya orang yang ahli ilmu. Karena ilmu Allah adalah ilmu tentang agama adalah zikrullah. Adalah salah satu bentuk seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua perkara yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah zikir. Kalau ke berjalan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat suatu kondisi kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak, maksud saya zikir jangan dipahami secara sempit, hanya dipahami zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu salah satu bentuk zikir, tapi zikir kepada Allah banyak bentuknya. Di sini Allah menyebutkan, ini sekedar ilmu nahwu, lakum, ya. Adalah kum. Di sini juga ada liman, ya. Sehingga ini hukumnya apa? Ada yang badal, ya. Badal. Ada dua kemungkinan, tapi yang disampaikan kemungkinan yang kuat badal sini adalah badal mutabik, badal yang menggantikan lakum. Maksudnya laqad kana lakum, pada diri Nabi, pada kalian itu adalah uswah, yang orang-orang beriman yang mengikuti perang Khandaq, mereka mengharap Allah, mereka berharap pahala dari Allah, mereka berharap pahala di akhirat, dan mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka-mereka ini yang Allah katakan sungguh pada diri Rasulullah SAW. Bagi kalian ini maksudnya siapa? Ini orang-orang yang ingat kepada Allah, yang berharap pahala dari Allah, berharap pahala pada hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat berikutnya, kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang beriman melihat al-ahzab, yaitu ketika musuh benar-benar datang setelah mereka menggali Khandaq sekitar seminggu, sepekan, kemudian yang dikhawatirkan ternyata benar-benar datang 10.000 pasukan. Apa yang mereka katakan? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidak menambah bagi mereka kecuali keimanan dan kepasrahan. Tawakal kepada Allah. Mereka semakin tambah iman mereka, dan mereka semakin tawakal kepada Allah. Dalam kondisi genting iman mereka semakin naik. Ini sifat-sifat para sahabat yang dipuji oleh Allah, para peserta perang Khandaq. Karena ayat ini berkaitan dengan para sahabat yang ikut serta dalam perang Khandaq. Allah sampaikan mereka dalam kondisi genting semakin tambah iman dan semakin tambah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah Allah menyinggung orang-orang munafik yang sifat mereka bertolak belakang dengan sifat orang-orang beriman. Orang munafik bagaimana mereka ketakutan, ya. Yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yuksha alaihi minal maut, ya. Seperti orang yang ketakutan, ya. Sampai Ahzab sudah pergi, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Pasukan kaum musyrikin Abu Sufyan dan pasukannya 10.000 sudah pergi, mereka masih ketakutan, mereka menyangka masih ada di situ. Sehingga Allah mengatakan yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Orang-orang munafik menyangka pasukan belum pergi, padahal sudah pergi. Sudah pergi saja mereka masih ketakutan. Sementara kaum mukminin di hadapan mereka ada ahzab, mereka semakin bertambah keimanan. Ya. Orang-orang munafik apa yang mereka katakan ketika melihat ahzab? Mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura.
Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kita kecuali hanya tipu hanya tipu muslihat semata. Kita ini ketipu. Bayangkan, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya menipu kita. Adapun orang beriman semakin bertambah imanan wa taslima. Imanan wa taslima. Jadi di sini Allah bandingkan antara sifat orang-orang munafik dengan sifat orang-orang beriman. Setelah itu Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang yang beriman, ya, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang gugur, meninggal dunia dan mati syahid. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang menanti. Wa ma baddalu tabdila. Dan mereka tidak pernah mengubah janjinya. Wa ma baddalu tabdila. Ayat ini juga adalah perbandingan antara orang beriman dengan orang munafik. Lihat, Allah sebutkan di antara orang beriman, ya, minal mu'minina rijalun. Di antara orang beriman ada sekelompok orang, sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka berjanji kepada Allah dan mereka menepati janji mereka. Para ahli tafsir menyebutkan di antaranya Anas bin Nadhr. Ya, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Anas bin Nadhr, seorang sahabat yang mulia, ya, yang luar biasa keimanannya. Ketika terjadi perang Badar, dia tidak ikut perang Badar. Kemudian dia merasa sedih, merasa berat tidak ikut serta dalam perang Badar. Maka kemudian dia berjanji, dia mengatakan, la in arani Allahu mashhadan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarayanallahu ma asna'. Kata dia, seandainya Allah kasih saya kesempatan lagi ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Dia tidak bilang macam-macam, tapi dia bilang, saya berjanji kepada Allah, kalau Allah kasih saya kesempatan lagi untuk bisa berjihad bersama Nabi, karena dia tidak sempat ikut perang Badar dan dia menyesal. Kalau saya diberi kesempatan lagi, saya akan berperang dan Allah akan lihat apa yang akan saya lakukan. Dan ternyata benar, ketika perang Uhud, maka dia kemudian benar-benar berperang dengan sehebat-hebatnya, ya, sampai dia mengatakan, inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud. Sungguh aku mendapati bau surga dari arah gunung Uhud. Ya, dia ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, hendak ke mana engkau wahai Anas? Dia mengatakan, inni la ajidu rihal jannah min kibali Uhud. Aku mencium bau surga dari gunung Uhud. Semangat, kemudian dia maju berperang sampai ditemukan luka dalam tubuhnya lebih dari 80 luka. Ya, lebih dari 80 luka dari tombakan, kemudian panah, kemudian pedang, lebih dari 80 luka. Luar biasa. Ya, inilah kata di antara kata para ulama yang wa minhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang telah gugur di medan pertempuran. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang gugur dalam medan pertempuran, ya, seperti Abdullah bin Jahshin, ya, Al-Mujadda yang bersumpah, ya Allah, kalau saya berdoa kepada Allah kalau aku bertemu besok musuh agar dia merobek perutku, kemudian mencincang diriku, ya. Dan ternyata Allah kabulkan permintaannya. Tapi intinya mereka inilah orang-orang yang berjanji kepada Allah dan mereka menepati janjinya. Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada lelaki-lelaki yang mereka menepati janji mereka yang mereka janji kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang menunggu. Menunggu maksudnya menunggu, ya, mereka ketika jihad tidak meninggal dunia dan mereka berharap bisa mati syahid dalam peperangan berikutnya. Ya, tetapi mereka ada sebagian yang dapatkan, ada yang tidak dapatkan. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu yang ingin mati syahid namun dia tidak mati syahid sampai akhirnya meninggal di atas tempat tidurnya, ya. Padahal dia berperang dengan begitu banyak peperangan, jadi panglima, terluka badannya sana sini. Namun kalau tidak mentakdirkan dia meninggal di medan pertempuran, dia tidak meninggal di medan pertempuran. Akhirnya dia meninggal di atas tempat tidur, ya. Wa ma baddalu tabdila. Kata Allah, mereka tidak mengganti janji mereka sama sekali. Berbeda dengan orang-orang munafik, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula." Sungguhnya orang munafik, sebagaimana Allah sebut dalam ayat sebelumnya, sungguh orang-orang munafik mereka telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pertempuran mereka tidak akan mundur sama sekali. Padahal mereka kabur, minta izin dengan berbagai macam alasan sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, wa kana ahdullahi mas'ula.
dan janji mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Ini orang munafik. Mereka sering berjanji dan mereka mengingkari. Seperti Allah sebutkan juga, ya, tatkala sebagian orang munafik berjanji untuk bersedekah. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Di antara orang-orang munafik ada yang berjanji kalau mereka diberi karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang saleh. Tatkala Allah berikan mereka anugerah, bakhilu bihi, mereka pelit. Wa tawallaw, mereka berpaling, wa hum mu'ridun, mereka berpaling. Fa aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah berikan hukuman kepada mereka kemunafikan dalam hati mereka. Ila yaumil qaunahu, sampai hari kiamat. Sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bima akhlafullaha ma wa'aduh, karena mereka menyelisihi apa yang mereka janjikan kepada Allah. Makanya hati-hati ikhwan, ya, kalau seorang sudah berjanji kepada Allah, maka tunaikan. Lihatlah para sahabat, mereka berjanji, mereka tunaikan, maka Allah puji mereka. Ya, rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Ya, mereka menunaikan janji mereka kepada Allah. Ada yang meninggal, ada yang tidak meninggal, tapi mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar tersebut karena kebenaran yang mereka lakukan. Wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a, dan untuk menyiksa orang-orang munafik jika Allah berkehendak. Au yatuba alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ay yakhtabiru ibadahu bil khauf wal zilzal liyamizal khabitha min at-tayyib. Kata Allah, Allah menguji hamba-hambanya dengan adanya penyerangan dari Ahzab yang datang ke kota Madinah. Allah sengaja dengan ketakutan bil khauf wal zilzal, dan kegoncangan yang luar biasa. Bagaimana tidak goncang, 10.000 pasukan datang mengepung kota Madinah dengan pasukan yang cuma sedikit, cuma sekitar 3.000 atau kurang lebih. Dikepung oleh 10.000 dengan persenjataan yang full, ya, powerful, semuanya ingin menyerang Madinah, ingin membebaskan Madinah. Ini ujian yang sangat berat. Tujuan apa, kata Ibnu Katsir? Agar Allah membedakan mana yang imannya benar dan mana kemunafikan, ya. Agar nampak dia mizal khabitha min at-tayyib, ya. Munafik akan kelihatan dari yang benar, ya. Kemudian Allah mengatakan liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah membalas orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, bisidqihim, bahwasanya mereka benar-benar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka berjihad, mereka berjuang sehingga nampak kebenaran iman mereka. Ya, nampak kebenaran mereka. Begitu sudah nampak kebenaran iman mereka, maka Allah membalas apa yang mereka lakukan, amal soleh mereka. Kemudian satunya, agar nampak kemunafikan, agar Allah membalas juga. Ini tujuan terjadinya Allah mentakdirkan adanya perang Ahzab tadi, untuk membedakan mana yang benar, mana yang munafik, untuk dibalas dua-duanya. Yang benar, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, agar Allah memberi balasan ganjaran kepada orang-orang yang imannya benar dengan benarnya kesungguhan iman mereka dalam menunaikan perintah Allah. Wa yu'adzibal munafiqin, dan sebaliknya untuk mengadab orang-orang munafik, ya, karena ketahuan kemunafikan mereka. Insya'a, jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak, Allah mengadab mereka. Kata para ulama tafsirnya apa insya'a? Maksudnya, kalau Allah berkehendak, mereka terus munafik sampai mati, mereka tetap munafik. Ustaz, apakah ada orang munafik bisa sadar? Bisa. Ya, bisa. Orang munafik bisa sadar. Ya. Kalau orang kafir saja bisa sadar. Bedanya orang kafir sama munafik apa sih? Orang kafir, kekafirannya dia tampakkan. Orang munafik, kekafirannya dia sembunyikan. Sebagaimana orang kafir bisa sadar taubat kepada Allah, orang munafik juga bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ada orang munafik yang bertaubat, ya, nanti kalau kita bahas surat At-Taubah, di mana sebagian mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya di antara mereka ada yang bertaubat kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada. Makanya Allah mengatakan di sini, wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a, dan Allah mengadab orang-orang munafik jika Allah berkehendak. Maksudnya apa? Allah berkehendak mengadab mereka dengan menjadikan mereka terus munafik sampai hari kiamat. Seperti tadi Allah sebutkan dalam
yang saya bacakan tadi. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Allah memberi hukuman kepada mereka dengan kemunafikan yang terus bercokol dalam dada mereka, dalam hati mereka sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Tetapi ada di antara mereka yang bertobat, au yatuba alaihim. Atau di antara mereka ada yang sadar kemudian bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Innallaha kana ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil bahwasanya orang munafik kalau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim." Dan Allah menghalau atau menolak orang-orang kafir, ya. Bighaidhihim, Allah memulangkan mereka dalam kondisi mereka marah. Ya, menyimpan kemarahan yang besar dalam dada mereka. Lam yanalu khaira, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan Maha perkasa. Ayat ini Allah menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim." Allah memulangkan orang-orang kafir, Abu Sufyan dengan ahzabnya 10.000 orang, pulang dengan kejengkelan yang luar biasa. Kenapa jengkel? Karena bayangkan mereka sudah 10.000 pasukan dengan membawa perlengkapan yang sudah full, dengan sudah niat ingin menghanguskan kota Madinah. Apalagi yang kurang poinnya tinggal serang Muhammad dan kawan-kawannya habis. Ternyata mereka kecelek. Di depan mereka ada khandak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Berusaha. Ya, seminggu, 2 minggu. Habis-habisan. Ya. Kemudian tidak dapat apa-apa. Terakhir diserang sama angin. Ya. Akhirnya mereka tidak berkutik. Akhirnya pulang. Pulang dengan kejengkelan yang luar biasa. Datang dengan penuh kesombongan. 10.000. Gimana Muhammad mau menang lawan 10.000 pasukan? Berbagai macam kabilah. Kabilah Quraisy 4.000, 6.000 dari kabilah-kabilah yang lain, Ghatafan dan yang lainnya, ternyata pulang dengan tangan kosong, ya, memalukan, sehingga mereka, kata Allah, bighaidhihim, mereka pulang dalam kondisi marah dan jengkel. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan apapun. Tidak ada yang mereka dapatkan. Rasa malu yang mereka dapatkan, tidak ada dunia mereka dapatkan, tidak ada kejayaan yang mereka dapatkan. Tidak dapat apa, bahkan malu pulang dalam tangan kosong, malu, ya, 10.000 kepung tidak ada hasilnya apa-apa, ya. Kata Allah, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Ya. Sini kata Allah, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Yaitu Allah mencukupkan kaum mukminin dari pertempuran. Kalau kita artikan secara bahasa, yaitu Allah mencukupkan kaum mukminin dari pertempuran, dari peperangan. Apa maksudnya? Ada 2 tafsiran atau 2 ayat ini dibawa kepada 2 makna. Yang pertama, Allah memenangkan kaum mukminin tanpa perlawanan dari kaum mukminin, tanpa perlawanan. Ya, karena apa yang menghabisi, membuat Ahzab hancur, porak-poranda? Allah kirim apa? Allah kirim angin dan malaikat. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maka kami kirimkan kepada orang-orang Ahzab angin dan malaikat yang kalian tidak melihatnya, ya. Jadi sementara para sahabat sedang berkumpul di tenda-tenda mereka, di camp mereka, Allah menangkan. Yang kedua, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Makna yang kedua, yaitu setelah perang Khandaq, Quraisy tidak bisa lagi menyerang kaum mukminin. Menyerang kaum mukminin. Bahkan sebaliknya. Makanya ketika
yang menakjubkan di antara mukjizat Nabi SAW ketika Ahzab pada kabur, ya, maka Nabi berkata, Al-ana nagzuhum wala yagzunana. Kata Nabi SAW, sekarang sebaliknya kita yang akan menyerang mereka dan mereka tidak bakalan menyerang kita lagi. Setelah mereka pergi, itu tahun ke-5 Hijriah. Dan benar setelah itu kaum mukminin yang menyerang, memberi pelajaran bagi kabilah-kabilah yang kurang ajar. Kemudian Nabi menyerang dalam Fatu Makkah. Terjadi peperangan, Nabi menyerang Taif, Nabi menyerang Hunain, Nabi SAW menyerang karena memberi pelajaran kepada mereka. Ya. Padahal ketika Nabi ngomong begitu, Nabi 3.000 orang, mereka 10.000 orang. Ya, tetapi Nabi mengatakan al-an nakzuhum. Mulai saat ini kita yang menyerang mereka. Dan ini makanya Allah mengatakan wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah mencukupkan, ya Allah yang memenangkan kaum mukminin dalam peperangan ya. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha kuat dan Maha perkasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalallahu wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan. Di antara hasil dari peperangan Khandaq setelah Ahzab pergi, sebagaimana pernah kita jelaskan dalam Sirah Nabawiyah, setelah Al-Ahzab, Abu Sufyan dan kabilah Ghatafan dan yang lainnya pada kabur dari kota Madinah, maka Nabi melanjutkan peperangan kepada perang Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Nabi baru pulang, Jibril mengatakan, lanjutkan, pergilah ke Bani Quraidah. Ya, kami para malaikat belum meletakkan senjata. Maka Nabi pun menyusul Jibril untuk menyerang Bani Quraidah. Dan hasilnya, ya, kata Allah, wa anzala alladhina dhaharuhum min ahlil kitab min sayasihim. Maka kami turunkan, yaitu kami keluarkan orang-orang Yahudi Bani Quraidah dari benteng-benteng mereka yang mereka membantu Ahzab. Ya, maksudnya alladzina dhaharuhum, yaitu orang-orang yang membantu Al-Ahzab. Siapa orang-orang yang membantu Al-Ahzab yang berkhianat kepada Nabi SAW? Mereka adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah, ya. Akhirnya mereka dikeluarkan dari benteng-benteng mereka. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan dalam perang Bani Quraidah, ya, ceritanya panjang. Tapi intinya Allah keluarkan mereka dari benteng-benteng mereka, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Dan Allah mengirimkan rasa takut dalam dada-dada mereka. Dan luar biasa, Bani Quraidah benar-benar ketakutan. Ya. Sampai saking takutnya mereka tidak bisa berkutik apa-apa. Padahal mereka banyak dan mereka sudah masuk dalam benteng. Saking takutnya akhirnya mereka tunduk kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan hukum yang ditetapkan Sa'ad bin Mu'adz kepada mereka adalah dibunuh. Mereka dibunuh. Dan ketika mereka dibunuh, mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kenapa? Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah telah mengirimkan rasa takut dalam dada mereka. Oleh karenanya di antara senjata paling kuat adalah rasa takut yang Allah berikan kepada musuh. Dan Rasulullah SAW mengatakan di antara keistimewaan Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahr. Nabi mengatakan, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang Allah berikan kepada musuh-musuh. Sebulan perjalanan, Nabi belum sampai mereka sudah ketakutan. Dan itu benar-benar kenyataan. Ya, Nabi sampai perang Tabuk, bayangkan. Nabi waktu perang Tabuk, Nabi pergi ke negeri Syam, ya, untuk melawan Romawi. Romawi pasukannya mungkin entah berapa, entah 1 juta pasukan kali. Ya, pasukan kaum muslimin berapa? Ya. Tapi mereka tidak berani hadir dalam pertempuran. Kenapa? Ada rasa takut. Siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu keistimewaan Nabi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan pertolongan oleh Allah berupa rasa takut yang Allah berikan kepada dada-dada mereka sebulan perjalanan sebelum aku sampai. Di antaranya ketika Nabi berperang melawan Bani Quraidah, wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah kirimkan rasa takut dalam dada mereka sehingga saking takutnya mereka pasrah. Pasrah, tunduk kepada hukum Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian yang wanita dan anak-anak dikumpulkan, wa ta'siruna fariqan, kalian tawan, ya. Fariqan taqtulun, sebagian kalian bunuh. Siapa al-muqatilah? Yaitu orang-orang muda, orang-orang lelaki yang ikut yang bisa untuk bertempur, semuanya dibunuh. Ketika mereka dibunuh, bagaimana? Mereka diambil sekelompok kemudian dibunuh. Sekelompok dibunuh oleh pasukan kaum muslimin. Jumlah mereka sekitar 400, ada yang mengatakan 600 orang, ada yang mengatakan 700 orang, dan mereka tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena rasa takut yang telah menimpa mereka. Ketika mereka ditimpa rasa takut, mereka tidak bisa berkutik apa-apa. Ya. Kata Allah, fariqan taqtulun, sebagian dari mereka kalian bunuh, yaitu para muqatilah.
wa ta'siruna fariqan, dan sebagiannya kalian tawan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Dan Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah dan rumah-rumah dan amwalahum, harta benda mereka, wa ardan lam tata'uha, demikian pula tanah yang belum kamu injak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Ketika Bani Quraidah diusir dari atau dibunuh oleh pasukan kaum muslimin karena pengkhianatan mereka dalam perang Ahzab, mereka memutuskan perjanjian damai, mereka membela, mendukung Ahzab. Maka setelah mereka dibunuh, maka tanah mereka diwariskan bagi kaum mukminin, ya. Kemudian rumah-rumah mereka juga diwariskan bagi kaum mukminin. Harta mereka berupa emas dan perak dan alat-alat perang semuanya diwariskan bagi kaum mukminin. Kemudian Allah mengatakan wa ardon lam tata'uha, dan ada juga tanah mereka yang belum kalian injak, kalian akan mewarisinya, kalian akan menguasainya. Sebenarnya Allah mengatakan maksudnya tanah Khaybar. Karena orang Yahudi setelah mereka diusir, Bani Qainuqa, Bani Nadhir diusir sebelum Bani Quraidah, mereka pergi ke mana? Mereka pergi di antaranya ada yang ke negeri Syam, ada yang pergi ke Khaybar. Khaybar kira-kira 200 km dari kota Madinah. Ya, Allah mengatakan wa ardhun lam tata'uha, kalian akan menguasai tanah tersebut. Para ulama mengatakan maksudnya Khaybar. Kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi akan menguasai tanah Yahudi di lokasi yang lain, itu di Khaybar. Yang situ ada sekitar 9 benteng tempat pertahanan mereka. Sekitar 200 kilo sebelah utara kota Madinah, ya. Dan itu terjadi pada tahun 7 Hijriah. Sebenarnya menafsirkan wa ardhun lam tata'uha, kalian akan menguasai bumi-bumi yang belum pernah kalian pijak selain Khaybar, yaitu bumi-bumi yang lain. Ya, kalian akan melakukan ekspansi, kemudian kalian akan meluaskan bumi Islam di zaman, apalagi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikuasailah Persia, kemudian Irak jatuh, Qadisiyah, Madain, kemudian Nahawan, kemudian yang lainnya dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian juga dari negeri Syam, ya, Al-Quds kemudian dikuasai, kemudian Halab, ya, kemudian Hims, semuanya dikuasai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi demikian saja para pemirsa Radio Raja dan juga TV Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ayat berikutnya berkaitan tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, saya kembalikan kepada Al-Akh Abu Luqman hafizahullahu ta'ala. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembahasan tafsir Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ahzab. Dan kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama dari pesan singkat dari Iyang di Bandung, ingin bertanya Ustadz terkait keutamaan yang diberikan kepada Rasulullah, yakni rasa takut yang diberikan kepada musuh-musuhnya. Pertanyaannya, apakah keutamaan ini diberikan pula kepada umat Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, ini berlaku bagi Nabi SAW, berlaku bagi umatnya dengan syarat umatnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kemaksiatan. Dan itu kenyataan yang kita lihat pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana musuh ketakutan dengan datangnya para sahabat menyerang mereka. Allah memberikan banyak karamah kepada para sahabat ketika terjadi pertempuran. Tetapi jika ternyata kaum muslimin jauh dari sunnah Nabi SAW, mereka bercerai-berai, saling bermusuhan di antara mereka, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian bercerai-berai, kalau kalian bercerai-berai maka kalian akan lemah dan akan hilang kekuatan kalian. Sehingga akhirnya musuh-musuh tidak takut kepada kaum mukminin. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau kaum mukminin menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kemudian mereka bersatu padu, kemudian mereka kuat iman mereka, ya, jauh dari kemaksiatan, maka seharusnya hal ini juga berlaku bagi kaum mukminin dan bukan hanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami coba angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Mohon maaf tampaknya terputus. Dan kami selingi kembali dengan pertanyaan melalui pesan singkat dari Abu Yusuf di Bogor. Ingin bertanya Ustadz, terkait dengan sahabat yang menunggu-nunggu untuk sebagaimana, mohon maaf, sahabat yang menunggu-nunggu untuk syahid, apakah ini termasuk sahabat yang tertinggal dalam peperangan Ustadz karena kelalaian seperti kisah sahabat yang tertinggal dalam perang? Mohon penjelasannya Ustadz. Wallahu alam, yang saya maksudnya siapa? Maksudnya Ka'ab bin Malik ya. Wa ala thalathati alladziina khulifu ya, yang ditunda taubatnya, dan 3 orang ditunda taubatnya karena tidak ikut perang tanpa uzur, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lainnya. Apakah mereka termasuk? Allah alam bisawab. Maksud dari ayat ini adalah para sahabat yang berjanji untuk menunaikan janji mereka, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah puji mereka. Ya, di antara mereka ada yang meninggal dalam pertempuran, di antara mereka ada yang tidak meninggal, tetapi mereka juga dipuji oleh Allah karena mereka sudah berupaya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagian sahabat yang melakukan kesalahan seperti Ka'ab bin Malik dan 2 temannya, ya mereka sudah bertobat dan tobat mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka jujur ya. Tapi ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin ya. Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Ini hal yang lain ya. Mereka meskipun tidak ikut perang, tetapi mereka sudah bertobat dan mereka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, insya Allah 15 menit ke depan kita masih memasuki sesi tanya jawab bersama Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Dan kami undang kembali Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana? Dari Bu Bet di Sijunjung. Di Sijunjung, silakan Ibu. Bertanya di luar tema boleh Pak Ustadz? Silakan Ibu. Ya, mengenai sholat Pak Ustadz. Sesudah takbiratul ihram kan kalau sholat wajib kita membaca kan ada beberapa macam. Salah satunya Allah alhamdulillah katsira itu termasuk juga itu Pak Ustaz sesudah takbiratul ihram. Mohon maaf, baca apa Ibu sekali lagi? Sesudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, kita akan membaca kabira walhamdulillah katsirau. Oh iya, baik. Atau wajjahtu wajhiya. Atau kan ada 10 macam tuh Ustaz. Iya. Pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsirau itu apa termasuk juga boleh dibaca? Oh, baik. Baik, terima kasih Ibu di Sijunjung. Tafadhol Ustaz. Zikir atau doa istiftah ya, memang banyak ya. Sempat saya kumpulkan dalam buku bekal salat, ada sekitar 11 ya. Atau 12 ya, 12. Dan sunnahnya dalam membaca doa istiftah adalah kita memilih salah satunya. Memilih salah satunya, tidak menggabungkannya. Lain halnya dengan zikir ruku dan sujud, kita boleh menggabungkan. Tetapi kalau untuk istiftah, maka disunahkan kita mengucapkan salah satunya. Ya. Kalau bisa kita variasi, solat ini kita baca begini, solat berikutnya kita baca yang lain. Ada yang pendek, ada yang panjang, ya, sehingga kita bisa menjalankan seluruh sunnah Nabi SAW. Dan ini dianjurkan baik solat fardu maupun solat sunnah. Dan di antara doa istiftah sebagaimana disebutkan oleh Ibu tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan juga yang panjang, wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, dan panjang dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan itu sangat panjang. Terserah kita yang mana, Allahumma ba'id baini wa bain terserah kita baca yang mana, ada sekitar 12. Ibu boleh pilih salah satunya, jangan digabung. Ibu boleh pilih salah satunya, jangan digabung ya, satunya. Dan hukumnya sunnah. Seandainya seorang sholat tanpa membaca doa istiftah,
tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Abu Rosyad di Tangerang. Silakan. Ustaz mau bertanya. Iya. Di beberapa medsos itu kan pernah beredar bahwa Yahudi itu memang dia dendam dengan peristiwa Khaybar itu. Jadi dia akan berusaha nanti akan menguasai kembali Khaybar itu. Kira-kira dengan rumor seperti itu ada benarnya juga nggak, Ustaz? Baik. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Kalau kita bilang rumor itu Yahudi dendam, yang harusnya dia dendamkan bukan Islam ya. Banyak yang dendam sama Hitler, dendam sama Bakhtanasar, sama orang-orang yang telah menghabisi mereka di zaman kejayaan mereka. Bukankah mereka telah dihancurkan semenjak Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, kemudian kerajaan mereka terbagi menjadi dua, kerajaan Israel dengan kerajaan Yahuda, kemudian mereka perang saudara, kemudian mereka dihabisi oleh berganti-gantian dari Persia, dari Babilonia, sampai kemudian zaman Hitler dan selanjutnya. Adapun di zaman Nabi SAW hanya Rasulullah justru berbuat kebaikan kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Lihat, Bani Qainuqa. Apa yang perlu dendamkan? Wong Nabi SAW mereka melakukan pengkhianatan dan Nabi usir. Nabi tidak bunuh. Kemudian Bani Nadir, demikian juga mereka hendak membunuh Nabi SAW. Nabi juga maafkan. Karena permintaan dari sebagian kaum Ansar, Nabi maafkan dan Nabi suruh mereka keluar. Adapun Bani Quraidah, ya Bani Quraidah, mereka yang ridho untuk dihukum dengan hukumnya Sa'ad bin Mu'adz, dan kesalahan mereka memang sangat fatal ya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian juga perang Khaybar, ada sebab-sebabnya semuanya. Itu hanya peperangan ringan yang meninggal sedikit ya. Untuk apa mereka dendamkan? Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Abu Bakar, kemudian orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah sebagai kafir zimmi, mereka hidup dengan tenang, merasakan keadilan. Apa yang perlu mereka dendamkan? Ya, itu hanya rumor yang disebar oleh sebagian mereka, sebenarnya bukan itu ya. Ya, sebagian itu makanya mereka tidak fokus. Kalau kita lihat mereka tidak fokus ke Arab Saudi, tapi yang mereka fokus adalah menguasai kembali Israel untuk membangun kembali kerajaan Israel Raya atau Haikal Sulaiman yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi itu adalah bukan hal yang bukan alasan yang tepat ya, karena kalau mereka mau dendam masih banyak mereka dendami ya. Masih banyak yang harus mereka dendami karena yang menghabisi mereka dengan bantaian yang luar biasa bukan orang Islam. Orang Islam cuma berapa? Coba lihat. Yang meninggal di perang Khandaq berapa? Cuma 400 orang. Kemudian yang meninggal di perang Khaybar entah berapa orang, sedikit juga, tidak banyak ya. Terus mereka tinggal dalam kedamaian dalam negara Islam di mana Islam memberi jaminan kepada kafir zimmi jika mereka membayar jizyah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Bapak Daifan di Padang. Ingin bertanya Ustaz, bolehkah kita berhusnuzon kepada Allah kalau Allah menakdirkan orang bunuh diri itu ada hikmahnya? Syukron, jazakallahu khairan. Jangankan kepada orang yang bunuh diri ya. Kepada iblis Allah izinkan untuk hidup, iblis Allah izinkan untuk menggoda manusia. Fir'aun Allah hidupkan Fir'aun ya. Dan banyak hal-hal yang secara zahir kita tidak sukai. Maka kita yakin semuanya Allah lakukan dengan hikmah karena Allah adalah Al-Hakim. Makanya ketika kita beriman kepada takdir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada rukun iman yang keenam, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang buruk maksudnya ditinjau dari yang terjadi. Ya, yang baik ditinjau dari yang kita lihat, buruk yang dari yang kita lihat. Tapi di balik Allah menciptakan kebaikan dan keburukan tersebut pasti ada kebaikan. Pasti ada hikmah. Saya sering sampaikan, contoh Allah menciptakan iblis. Iblis Allah izinkan, Allah ciptakan dia, Allah izinkan dia untuk menggoda Adam, bahkan Allah izinkan dia hidup sampai hari kiamat untuk menggoda kaum mukminin. Ada hikmahnya. Para ulama menyebutkan banyak hikmahnya di antaranya Allah bisa menunjukkan dua hal yang kontradiktif. Allah menciptakan surga dan neraka. Kalau tidak ada iblis, neraka enggak ada fungsinya. Allah bisa menciptakan Fir'aun dan Musa, Allah bisa menciptakan iblis dan Jibril ya.
Allah bisa menampakkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, memperjuangkan jiwa, merelakan jiwa dan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah bisa menunjukkan bagaimana Allah mau menerima taubat. Kalau enggak ada iblis, enggak ada maksiat. Ya, enggak ada maksiat. Kemudian Allah Ghafurur Rahim ya. Bagaimana seorang merasa berdosa kemudian dia tunduk kepada Allah, itu semua tidak akan ada kalau tidak ada iblis. Ya, kemudian Allah juga bisa menunjukkan syadidul iqab, Allah balasnya sangat kuat. Ini semua ada hikmah yang terkadang akal kita bisa memikirkannya, terkadang kita tidak bisa. Ya, makanya Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya dengan apa yang dilakukan. Karena kita bicara tentang hikmahnya iblis, itu saja mungkin kita bisa sebutkan, atau para ulama berusaha mencari inilah hikmah diciptakan iblis. Tapi di balik itu tentu masih banyak yang kita tidak tahu, karena otak kita, akal kita sangat rendah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kau tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit, disuruh mikir ruh saja kita enggak mampu memikirkan tentang hakikat ruh, bagaimana tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah anak kecil dengan kita. Betapa banyak kita melakukan perbuatan, anak kita yang 4 tahun, 5 tahun enggak ngerti apa yang kita lakukan. Akalnya enggak sampai. Kadang kita melarang mereka enggak boleh gini, enggak boleh, dia tidak terima, dia nangis. Kita mau jelaskan dengan ilmiah, dia tidak paham. Kenapa? Akalnya tidak sampai. Itu antara anak kita dengan kita, bagaimana lagi dengan makhluk, dengan Rabbul Alamin. Oleh karenanya, apa yang terjadi, keburukan apapun ya, mau ada orang bunuh diri, mau ada penjahat, ada orang bengis, ada keburukan, ada bencana alam, semuanya Allah yang takdirkan, dan di balik semua itu ada hikmah. Makanya semua perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Nabi di antara doa istiftah, Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak disandarkan kepada engkau ya Allah. Makhluk buruk ya, min syarri ma khalaq, ada keburukan Allah ciptakan. Tetapi di balik Allah menciptakan keburukan tersebut, pasti ada hikmah yang itu menunjukkan perbuatan Allah semuanya baik. Makanya kata Nabi, wasyarru laisa ilaik. Tidak ada keburukan sandar kepadamu. Keburukan itu hanya pada makhluk, tapi di balik penciptaan makhluk yang buruk tersebut ada kebaikan yang sering tidak kita pahami. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya datang dari saudara kita, yaitu Bapak Widi yang sedang berada di kota Chiayi di negara Taiwan, Ustaz. Pertanyaannya, Ustadz, posisi saya sedang berada di negara Taiwan dan menetap di sini untuk tugas belajar S2. Dan di kampus disediakan ruangan untuk sholat dan dipakai pula untuk sholat Jumat. Pertanyaannya, bagaimana menegakkan sholat Jumat, Ustadz, sedangkan hanya ada 5-8 orang saja? Dan saya dengar syarat sholat Jumat harus minimal 40. Soalnya di kota saya tinggal ini, masjid cuma ada di tengah kota dan cukup jauh jaraknya. Dan ini sekaligus pertanyaan buat teman-teman Muslim yang sedang berada di Taiwan ini, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat Jumat tidak disyaratkan 40 orang. Ya, jika sudah terkumpul jamaah dan mereka muqimin, mereka iqamah di sana, tinggal di sana, bukan musafirin, maka mereka salat Jumat dan mereka boleh kerjakan meskipun 5 orang atau 8 orang ya. Jika sudah disebut jamaah, maka mereka bisa mengerjakan salat Jumat meskipun di tempat yang dia tersebutkan tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Bapak Basir di Garut. Ustaz, materi atau pola pendekatan apa yang layak dilakukan untuk mempersatukan kaum muslimin hingga musuh-musuh Allah gentar adanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Bahwasanya sulit umat untuk kembali bersatu kecuali di atas akidah yang benar ya. Akidah yang benar. Maka jika akidahnya berbeda seperti kenyataan yang kita hadapi sekarang ya. Ada Syiah, ada inilah, ada anulah ya. Sehingga sulit membayangkan untuk bisa bersatu. Tetapi tetap kita menuju kepada persatuan dengan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya masalah khilafiyah kita harus berlapang dada ya. Berlapang dada ya. Terutama masalah-masalah fikih. Jangan kita besar-besarkan. Boleh kita jelaskan secukupnya, kita boleh mengatakan itu salah, kita yang benar. Biasa masalah fikih. Tapi kemudian jangan diperbesar, kemudian kita gembar-gemborkan ya. Karena kaum muslimin sedang dikepung oleh orang-orang non-muslim, orang kafir yang mereka ingin menghabisi kaum muslimin. Maka kita punya fikih dalam hal ini ya. Dalam masalah akidah kita jelaskan dengan tenang ya, dengan dalil-dalil ya. Mungkin tanpa harus memvonis fulan dan fulan atau menunjuk batang hidung fulan dan fulan. Kita jelaskan akidah yang benar sambil menjelaskan kesalahan akidah yang salah dengan cara sebaik-baiknya ya, agar kaum muslimin bisa menerima. Itu usaha kita semaksimal mungkin ya.
yang bisa kita lakukan ya. Kemudian apa segala hal yang bisa menimbulkan perpecahan bukan dalam masalah agama saja, dalam masalah politik, dalam masalah dunia harus kita minimalkan. Karena kita tahu sumber permasalahan, perpecahan bukan cuma dari perbedaan dalam masalah akidah atau agama, bahkan terkadang dalam masalah duniawi timbul pertikaian, timbul permasalahan ya. Sambil kita berdoa agar Allah menjaga kaum muslimin sebagaimana sering kita dengar doa-doa dari para imam-imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka mendoakan kaum muslimin ya. Bagaimanapun mereka adalah saudara-saudara kita ya. Terkadang mereka berbeda dalam sebagian urusan akidah dengan kita, tetap mereka saudara kita, mereka punya hak sebagai seorang muslim. Maka kalaupun kita nasihati, maka nasihati dengan kasih sayang, dengan penuh kelembutan ya. Ini mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah bisa mempersatukan ya, sedikit demi sedikit ya. Dan kita hanya bisa melakukan yang kita mampu. Ya fattaqullaha mastata'tum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum muslimin ya dan menjaga kaum muslimin dari makar musuh-musuh kaum muslimin. Demikian saja para pemirsa Radio Raja dan TV Raja dimanapun Anda berada. Apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.